Om Swastiastu. Apa kabar kalian semua? Saya harap semuanya baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Ide Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Di semester ini kita kembali bertemu di pembelajaran Bahasa Indonesia. Tentu di semester ini sangat-sangat berbeda dengan semester-semester sebelumnya karena sudah kita ketahui masih adanya pandemi COVID-19. Namun hal itu tidak jadi masalah untuk kita melaksanakan pembelajaran karena kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran di dunia maya. Nah, di semester ini kita ada beberapa bab yang harus kita bahas, namun kita akan membahasnya satu persatu. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang saya punya. Coba kalian perhatikan tumpukan-tumpukan kertas ini, ada tumpukan kertas dan amplop serta kertas-kertasnya berisi foto-foto. Apa yang kalian bayangkan mengenai tumpukan-tumpukan kertas tersebut? Pernahkah kalian melihat atau membacanya? Atau bahkan pernahkah kalian menulis tumpukan-tumpukan kertas itu? Ya, tentu ada beberapa yang sudah pernah melihat, ada yang sudah pernah membaca atau bahkan menulis, atau tidak pernah melihat sama sekali. Nah, di semester ini kita akan membahas mengenai menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita membahas mengenai menulis surat lamaran pekerjaan, kalian harus mengetahui juga mengenai surat. Apa itu surat? Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak ke pihak yang lain. Nah, surat ini ada dua jenis, yaitu yang pertama surat resmi, yang kedua ada surat pribadi. Nah, surat resmi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada surat niaga, yang kedua ada surat izin, yang ketiga ada surat pemberitahuan, dan yang keempat itu ada surat lamaran pekerjaan. Surat pribadi itu contohnya misalnya surat cinta, surat yang ditujukan kepada orang tua, antara anak dan orang tua, surat untuk orang terkasih yang sifatnya pribadi dan menggunakan bahasa sehari-hari. Itu surat pribadi. Berbeda dengan surat resmi. Surat resmi itu menggunakan bahasa resmi, namanya saja surat resmi, menggunakan bahasa resmi dan ada beberapa aturan-aturan yang harus diikuti. Nah, saya memiliki salah satu contoh bagian dari surat resmi. Apa kalian tahu surat resmi yang manakah ini? Jenis surat resmi yang manakah ini? Ya, ini adalah surat resmi, surat lamaran pekerjaan. Itu adalah salah satu jenis surat resmi. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dipergunakan untuk melamar pekerjaan yang ditujukan kepada perusahaan, kantor, instansi atau lembaga guna mendapatkan pekerjaan atau jabatan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan ini ada unsur-unsur yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu, bagian pertama adalah bagian pembuka surat. Bagian pembuka surat terdapat 4 bagian, yaitu nama kota dan tanggal pembuatan surat. Nama kota ini kota di mana kalian menulis surat. Ya, kota di mana kalian menulis surat, dan tanggal pembuatan surat adalah tanggal berapa kalian menulis surat. Lampiran dan perihal. Lampiran yang pertama itu ada lampiran. Lampiran adalah dokumen pendukung dalam surat. Misalnya kalian melampirkan melampirkan CV atau daftar riwayat hidup dalam surat lamaran pekerjaan, itu kalian isikan di lampiran. Lampiran itu dituliskan lampiran satu gabung kalau hanya melampirkan satu lampiran saja. Terus ada perihal. Perihal ini adalah inti dari surat, surat atau isi dari surat, sehingga kalian mengetahui apa isi dari surat tersebut. Misalnya perihal yang ditulis dalam surat lamaran pekerjaan,
lamaran pekerjaan atau permohonan pekerjaan itu perihalnya. Jadi inti dari surat tersebut. Jadi semua surat memiliki perihal. Yang ketiga ada alamat surat. Alamat surat ini bukan alamat kalian, tetapi alamat yang dituju. Misalnya, alamat yang dituju itu adalah instansi yang kalian di mana kalian akan melamar pekerjaan, baik itu instansi, perusahaan, atau kantor-kantor di mana kalian akan melamar pekerjaan. Yang keempat itu ada salam pembuka. Salam pembuka dalam surat lamaran pekerjaan berisi dengan hormat. Bagian yang kedua ada bagian isi surat. Bagian isi surat terdapat 3 bagian, yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka atau alinea pembuka ini berisi tentang nama surat kabar dan tanggal terbitnya, nama perusahaan atau lembaga yang akan kalian lamar sebagai pembuka awal surat. Yang kedua itu ada paragraf isi. Paragraf isi ini dibagi menjadi 2, yaitu identitas kalian dan lampiran-lampiran yang akan kalian lampirkan, misalnya fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi surat keterangan sehat dan yang lainnya. Dan ketiga itu ada paragraf penutup. Nah, paragraf penutup ini berfungsi sebagai kunci isi surat atau penegasan isi surat, atau bisa juga paragraf penutup ini berisi harapan pengirim surat dan ucapan terima kasih kepada penerima surat. Yang ketiga itu ada bagian penutup surat. Nah, bagian penutup surat dibagi menjadi 2, salam penutup dan tanda tangan dan nama terang. Salam penutup itu berisi mengenai hormat saya. Tadi ada salam pembuka dengan hormat, lalu ada salam penutup hormat saya. Tanda tangan seperti biasa, tanda tangan kalian dan nama kalian, nama yang jelas, nama yang lengkap. Itu unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya itu ada sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, di sebelah kanan yang ada kotak-kotaknya itu adalah sistematika surat. Jadi itu tatanan suratnya ya. Yang nomor 1, 2, 3, 4 dan sampai nomor 10 itu tempat-tempat pengisian tulisan suratnya. Keterangannya sudah ada di sebelahnya. Yang nomor 1 itu tempat dan tanggal surat. Yang nomor 2 itu lampiran dan hal atau perihal. Yang nomor 3 itu alamat yang dituju ya, alamat tujuan surat. Yang keempat itu salam pembuka. Yang kelima kalimat pembuka. Yang keenam itu kalimat isi. Yang ketujuh ada kalimat penutup atau salam penutup. Kalimat penutup atau paragraf penutup. Yang kedelapan ada salam penutup, yang kesembilan ada tanda tangan kalian dan nama pelamar. Jadi seperti itu tata letaknya ya, atau sistematikanya. Saya punya contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah jadi. Nah, seharusnya itu surat lamaran itu kebanyakan ditulis tangan, tetapi surat lamaran itu juga bisa diketik, tergantung si instansi atau perusahaan yang memintanya. Tapi kebanyakan surat lamaran pekerjaan itu ditulis tangan ya. Oke, yang pertama yang di atas, paling pojok atas itu adalah tanggal pembuatan surat dan tempat pembuatan surat. Misalnya Medan 1 Maret 2013. Yang kedua ada hal atau perihal. Nah, di surat ini tidak berisi lampiran, berarti tidak melampirkan CV atau daftar riwayat hidup di surat lamaran pekerjaan ini. Yang kedua ini ada hal atau perihal, yaitu lamaran pekerjaan. Yang ketiga ada alamat yang dituju, yang terhormat Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan di tempat. Itu alamat yang dituju, berarti yang dituju adalah Sekolah Islam Al-Ulum dan untuk kepalanya ya, untuk kepala sekolahnya. Yang keempat ada salam pembuka, yaitu dengan hormat. Yang kelima ada alinea pembuka atau paragraf pembuka berisi tentang dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin.
Itu ya, itu paragraf pembuka atau alinea pembuka. Nah, yang keenam ini ada dua bagian yang seperti saya katakan tadi, ada dua bagian. Yang pertama itu adalah nama tempat, ini identitas kalian ya, berisi nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, alamat, nomor HP, bahkan bisa juga berisi email, alamat lengkap kalian. Dan bagian kedua itu ada lampiran-lampirannya, misalnya fotokopi KTP, pas foto, akte mengajar itu ya, akte 4 itu akte mengajar, ijazah, transkrip nilai, daftar riwayat hidup. Itu ya, jadi itu lampiran-lampirannya. Yang ketujuh ada paragraf penutup. Demikian surat lamaran ini saya buat sebenar-benarnya atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Itu. Dan yang kedelapan ada salam penutup hormat saya. Terus ada tanda tangan dan namanya. Itu contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, demikian pembahasan kita kali ini tentang surat lamaran pekerjaan, baik itu pengertian surat lamaran pekerjaan, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Setelah ini mari kita berlatih mengidentifikasi surat lamaran unsur-unsur surat lamaran pekerjaan serta sistematika surat lamaran pekerjaan. Selamat berlatih. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.